Silakan Ibu Olis. Terima kasih Mbak Emi. Ayah Bunda, untuk mempersiapkan pra-lansia menuju lansia, tentunya hal ini langkah pertama yang harus kita tempuh, yaitu tadi menerima kenyataan. Karena sebagian lansia tentunya masih mempunyai keinginan untuk menjadi muda kembali. Mereka mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Kemudian tentunya seharusnya proses lansia ini agar disikapi secara bijak sehingga lansia dapat menikmati hari tua mereka dengan bahagia. Kemudian sikap yang kedua yang harus kita persiapkan untuk pra-lansia menuju lansia yang tangguh ini, yaitu selain menerima kenyataan, yang kedua yaitu merubah mindset atau cara pandang. Karena lansia merupakan sebuah siklus hidup manusia yang hampir pasti dialami setiap orang. Kenyataan saat ini, setiap kali menyebut kata lansia, yang terbesit di benak mereka para pra-lansia adalah seseorang yang tidak berdaya. Seperti itu. Mungkin bukan hanya tak berdaya ya Ibu ya, tetapi seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Betul. Dan mayoritas mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun, hanya duduk diam di rumah saja. Padahal kalau orang berpikiran demikian itu saya rasa sangat salah sekali ya. Betul. Bukan berarti karena kita sudah lansia kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang tentunya bersifat positif yang pernah disampaikan Ibu Oldis untuk edisi minggu kemarin ya Ibu. Betul. Betul sekali Mbak Emi. Dan tentunya Ayah Bunda, cara pandang seperti ini harus dirubah. Karena seperti kata Mbak Emi tadi, lansia sebenarnya dapat berdaya sebagai subjek dalam pembangunan pengalaman hidup, menempatkan lansia bukan hanya sebagai orang yang dituakan dan dihormati di lingkungannya, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan atau agent of change di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya dalam tentunya mewujudkan kehidupan lansia yang sehat, aktif, mandiri, kemudian produktif dan bermartabat, seperti itu. Kemudian paradigma bahwa lansia adalah beban harus diubah dan masih bisa menjadi potensi untuk melanjutkan kehidupan, berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan serta aktif di lingkungan sekitar di mana mereka tinggal. Seperti itu. Kemudian juga lansia akan mempunyai kebutuhan dan gaya hidup yang baru. Mereka harus tetap mempunyai akses terhadap informasi untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang kesehatan, rekreasi, bahkan pekerjaan, seperti itu. Dua sikap ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita yang notabene masih berusia pra-lansia. Artinya yang pertama kita berusaha untuk menerima kenyataan, dan yang kedua kita berusaha untuk merubah mindset kita, merubah cara pandang kita bahwa walaupun kita mungkin nanti telah memasuki usia lansia, kita masih bisa tetap berdaya, masih bisa tetap melakukan hal-hal yang bersifat positif. Betul. Jangan merasa karena Anda sudah lansia bahwa Anda tidak bisa melakukan apapun tentunya ya. Jadi ya kalau berpikirnya seperti itu sangat salah sekali. Salah satu cara yang bisa kita lakukan seperti misalnya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya Ibu, yang memperbanyak amal ibadah kita. Nah, tentunya hal-hal seperti ini bisa kita lakukan ya karena usia kita yang sudah tua, dan tentunya juga kalau misalnya kita harus beraktivitas seperti pada saat kita masih muda tentunya sudah tidak bisa lagi ya Ibu ya, karena memang
faktor dari usia tadi, penurunan kekuatan kita. ya kekuatan kondisi tubuh kita Betul, tentunya. Jadi betul. hal-hal ini juga memang harus dipikirkan. Jadi Iya. karena setiap manusia yang ada di dunia ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi tentunya akan mengalami hal yang sama tanpa Betul. terkecuali siapapun itu. Iya. Jadi mereka pasti akan mengalami hal yang sama. Jadi mereka juga akan mengalami pralansia, kemudian juga lansia ya Ibu ya. Betul, Jadi betul. jangan merasa kita merasa malu karena kita sudah lansia ya Ibu ya. Iya. Jadi kita tidak perlu malu. Betul, Oke, betul. silakan Ibu. Baik Ayah Bunda, kemudian kita lanjutkan untuk dapat menuju lansia yang tangguh, kami ada 5 tips Mbak Emi. Ada Kira-kira Ibu. ada 5 tips untuk dapat kita ketahui bersama, terutama kita yang mungkin saat ini menuju lansia atau saat ini sedang dalam masa pralansia, yaitu yang pertama 5 tips yang pertama yaitu dari sisi masalah sosial, kemudian yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah ekonomi, 4 masalah psikologis atau emosional, dan yang kelima yaitu masalah intelektual. 5 hal ini menjadi ukuran bagi kita apa saja yang harus kita persiapkan untuk memasuki masa lansia nanti, seperti itu. Tips yang pertama yaitu masalah sosial. Masalah sosial ini yang terkait dengan kehidupan untuk menjadi lansia, antara lain yaitu yang pertama, bicarakan dengan keluarga tentang rencana kehidupan Anda, seperti itu. Kaitannya dengan masalah sosial, untuk tips yang pertama, bicarakan dengan keluarga tentang rencana kehidupan Anda. Apakah setelah lansia akan tetap bekerja atau tidak? Hal ini banyak lansia mempunyai perasaan bersalah karena menganggur, seperti itu. Kalau sudah pensiun kan otomatis memasuki usia lansia ya, Iya, otomatis tidak bekerja lagi. Tidak bekerja dan Iya. kegiatan untuk di luar rumah secara otomatis akan berkurang Akan ya berkurang, Ibu. Jadi betul. waktunya itu paling banyak itu berada di dalam rumah ya. Betul. Nah ini juga tidak bisa kita hindari tentunya. Iya. Siapapun seperti yang sudah disampaikan tadi akan mengalami hal yang sama. Betul, betul. Dan tentunya sebenarnya bekerja dan berkarya atau tidak, ini tidak mengenal batas usia. Bekerja adalah hak segala usia. Di tengah kondisi penduduk dunia yang kian menua, tak terkecuali di Indonesia, bisa dijumpai penduduk lanjut usia atau lansia ini yang masih produktif bekerja, Pak Emi. Dan kalau ingin terus berkarya atau aktif di kegiatan masyarakat, tentunya ada baiknya dibicarakan dengan anggota keluarga, seperti itu. Jadi jangan hanya kita mengambil keputusan sendiri saja. Betul, ya Ibu. betul. Kita juga harus meminta masukan atau juga saran-saran dari anggota keluarga kita. Betul. Kemudian yang kedua, masalah kaitannya dengan masalah sosial, yaitu keterlibatan kegiatan dalam keluarga. Misalnya Mbak Emi, mungkin di masyarakat kita ya, tentang pengasuhan cucu. Iya betul sekali. Ini memang sudah boleh dikatakan tidak asing lagi di telinga kita. Betul. Namun tentunya yang perlu kita ketahui ya, dan perlu kita ingat bahwa pengasuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dari si anak, seperti itu. Jadi bukan tanggung jawab lansia. Lansia tentunya sebenarnya juga menginginkan untuk bisa mengatur waktu dan kehidupannya. Seringkali kita terutama yang mungkin yang ayah bundanya bekerja di kantor, dua-duanya sibuk, sementara nenek kakeknya tidak ada kegiatan. Walaupun mungkin orang tua kita yang sudah lansia tidak bisa
tidak menolak secara terus terang, namun perlu juga dapat kita meraba perasaan para lansia bahwa mereka pun masih mau mengatur kehidupannya sendiri, waktunya sendiri. Walaupun sayang terhadap cucu, jangan sampai kesibukan mengasuh cucu ini menjadikan para lansia ini tidak dapat memiliki waktu untuk kebahagiaan sendiri. Iya. Seperti itu. Betul sekali Ibu. Jadi kita juga harus memikirkan hal-hal yang mungkin dianggap sebagian orang sepele ya Ibu ya. Betul. Tapi kita juga sebagai seorang anak juga harus bisa memberikan keleluasaan ya, kebebasan, Betul. sedikit kebebasan kepada orang tua untuk membiarkan mereka melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan mereka. Betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu harus mengikuti keinginan kita tanpa memikirkan perasaan mereka, itu ujung-ujungnya nanti juga akan menimbulkan suatu masalah, walaupun masalah itu tidak bisa kita rasakan pada saat itu, tapi untuk kedepannya ini akan menimbulkan sedikit masalah antara si anak dengan si orang tua ya Ibu ya. Betul. Karena mereka merasa tidak bebas untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Iya, betul sekali Mbak Emi. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan kita yang masih usia pralansia. Perlu kita bicarakan mungkin anak-anak kita yang sudah berumah tangga, dan kemungkinan nanti ketika kita sudah lansia, otomatis anak-anak kita yang sudah berumah tangga tadi mempunyai anak. Nah, kita yang pralansia ini perlu membicarakan bahwa ayah bunda pun jangan sampai nanti direpotkan gitu. Jadi keterus terangan ini perlu juga Mbak Emi. Artinya jangan sampai karena sikap diam lalu anak-anak tadi kan tidak paham, dikiranya mungkin enjoy saja padahal tertekan seperti itu. Iya. Jadi memang harus ada saling keterbukaan antara si anak dengan orang tua supaya nantinya tidak menimbulkan konflik atau permasalahan di kemudian hari. Betul, Ibu, ya. betul sekali Mbak Emi. Baik, selanjutnya ayah bunda untuk masih kaitannya dengan masalah sosial ini, persiapan kebutuhan yang perlu dilengkapi menjelang lansia. Jadi bicarakan dengan pasangan kebutuhan yang diperlukan. Banyak sekali pasangan yang ternyata tidak membicarakan persiapan menjelang lanjut usia bersama pasangan atau anggota keluarganya. Padahal ketika sudah lansia nanti, mereka kebanyakan akan menjalani sisa hidup bersama pasangan. Seiring berjalannya waktu, tentunya anak-anak akan meneruskan kehidupan mereka masing-masing dan tidak lagi mengurus orang tua mereka yang telah lansia, terutama kebutuhannya. Karena itu menjelang lansia kita perlu membicarakan dengan pasangan untuk bekerja sama mempersiapkan masa tua ini. Jadi artinya kita sebelum menuju lansia ini perlu kita ngobrol, perlu kita berkomunikasi dengan suami atau istri kita tentang apa saja yang harus kita persiapkan, kebutuhan apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita memasuki lansia nanti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan persiapan dari awal ya Ibu ya, atau sejak ini, tentunya nanti kita tidak akan merasa kaget ataupun belum bisa menyesuaikan diri karena kita sudah memasuki masa lansia. Jadi dari awal kita sudah mempersiapkan diri sehingga kedepannya tidak terjadi lagi sesuatu hal yang tentunya yang tidak kita inginkan. Kemudian juga kita bisa menikmati sisa-sisa hidup kita di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Betul sekali. Silakan Ibu, kita lanjut kembali. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, masalah sosial ini tentang persiapan obat-obatan yang diperlukan. Jadi jauh-jauh hari Mbak Emi. Jauh-jauh hari juga memang sudah harus dipersiapkan. Ya. Karena tentunya ya Bunda, memelihara kesehatan ini adalah sebuah keharusan. Selain untuk mendukung masa tua yang lebih sejahtera secara fisik, pralansia juga dapat menghemat banyak uang dengan menjaga kesehatan. Secara umum,
Dengan menjaga kesehatan, pralansia bisa terhindar dari berbagai biaya pengobatan rumah sakit dan obat-obatan yang sangat mahal. Biaya tersebut bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa mendatang. Umumnya orang yang menjaga kesehatan sejak muda akan relatif lebih sehat pada masa tuanya. Dalam ayah bunda dalam menyimpan obat-obatan, biasakan untuk menaruh di tempat yang mudah dikenali serta aman dari jangkauan anak-anak. Seperti itu. Terima Iya. kasih. Kita akan break dulu, sudah kita dengarkan bersama-sama satu buah lagu berikut sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita.